Cerita serial silat novel sastra bela diri Pagoda Emas Pancer berlanjut lagi di part ke-593, kali ini dengan judul Ujian Dewa. Selamat menikmati kisah ini. 593 Pagoda Emas Pancer. Kenapa ku bilang kau tiba-tiba jadi tangguh? Ternyata kau sudah menembus tahap tengah alam pengendali bumi dan langit. Xiao Nunu menatap Jun Kun di depannya dan berkata. Jun Kun mensibir, matanya penuh kepuasan, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Jun Kun penuh dengan kesombongan. Namun, Xiao Nunu tetap tenang, kenapa kau pikir kau bisa menghentikanku setelah menembus tahap tengah alam pengendali bumi dan langit? Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang juga menegang. Jun Kun berkata dengan suara berat, tidak ada gunanya bicara lagi. Akan kutunjukkan sekarang apakah aku bisa menghentikanmu. Bang! Tiba-tiba, momentum tahap tengah alam pengendali bumi dan langit meledak langsung dari badan Jun Kun. Kemudian, sebuah pedang panjang muncul di tangan Jun Kun. Jun Kun menebas energi pedang dengan punggung tangannya. Energi pedang yang mengerikan itu menyapu ke arah Xiao Nunu, dan bumi terbelah dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan itu menyerang. Yao Xiu, yang berdiri di samping Xiao Nunu, mengubah raut wajahnya yang cantik, dan buru-buru berkata, Xiao Nunu, hati-hati. Namun, menghadapi serangan kuat Jun Kun, Xiao Nunu tidak menghindar. Ia membuka medan badan yang mendominasi, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Kemudian, dengan suara bang yang keras, energi pedang Jun Kun menebas Xiao Nunu, dan pedang itu langsung hancur berkeping-keping seperti batu yang menghantam telur. Apa-apaan ini? Jun Kun mengerutkan kening. Xiao Nunu mensibir, ini tetap saja serangan yang tidak mengancam. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu bergerak dan menindas di depan Jun Kun. Guntur Dewa Prasejarah dan guntur jahat abadi berkumpul di lengannya. Xiao Nunu meninju dan mengenai Jun Kun. Aliran udara yang kuat dan dahsyat menyerbu ke arahnya, mata Jun Kun tenggelam, dan ia mengayunkan pedangnya untuk menebas tinju Xiao Nunu. Boom! Terdengar gemuruh di udara, Jun Kun merasa lengannya mati rasa, dan pedang panjang di tangannya terlepas dari tangannya. Kemunculan adegan ini membuat semua orang yang hadir terbelalak lebar. Senjata di tangan Jun Kun adalah pedang tingkat menantang surga. Meskipun hanya pedang biasa, itu juga merupakan senjata ajaib tingkat menantang surga. Xiao Nunu seharusnya bisa melawannya dengan tangan kosong, tetapi dia malah menghancurkan pedang Jun Kun. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin? Tianjiao Bei Zanxing dari klan Zan tak kuasa menahan diri. Kekuatan fisiknya mampu melawan senjata ajaib tingkat menantang surga. Jun Wubai, Feng Changqiao, Qian Lianxiang, Yun Xuening, dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun semua orang tahu bahwa badan fisik Xiao Nunu sangat kuat ketika mereka berada di arena pamungkas sebelumnya. Tetapi itu tidak cukup untuk melawan senjata ajaib tingkat menantang surga. Pada saat ini, dia langsung meninju senjata Jun Kun. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Xiao Nunu kembali meninju Jun Kun. Pedang Xiao Nunu telah terlepas dari tangannya, dan tak ada cara untuk menghindarinya. Dalam keterkejutan, Jun Kun tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan telapak tangan untuk melawan. Namun, yang tak terbayangkan oleh Jun Kun adalah kultivasi Xiao Nunu tak hanya telah meningkat ke tahap akhir alam langit telapak tangan menengah, tetapi bahkan badan hegemoni primordial purba pun telah mencapai tahap kesuksesan besar. Kekuatan pukulan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Jun Kun. Bang! Saat tinju dan telapak tangan beradu, Jun Kun merasa seperti dihantam meteorit. Pertama, ia merasakan lengannya mati rasa, lalu kabut darah menyembur keluar. Seluruh lengan Jun Kun hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiao Nunu. Kabut darah merah tua itu sangat menyilaukan. Semua orang yang hadir terkejut. Jun Kun berteriak dan terlempar seperti karung pasir. Bang! Jun Kun jatuh tersungkur ke tanah, matanya terbelalak lebar, wajahnya pucat pasi, dan ia benar-benar kehilangan sikap arogannya. Semua orang tersambar petir, terutama Bei Zanxing dan Qian Lianxiang. Sejujurnya, kedua orang ini hampir ingin menyerang Xiao Nunu barusan. Keduanya ingin mendapatkan kembali muka mereka yang telah hilang dari Xiao Nunu. Kali ini, setelah menyaksikan nasib Jun Kun, mereka langsung berkata jujur. Kekuatannya semakin kuat. Yun Xuening dari klan Es tak kuasa menahan diri untuk berkata. Ling Qilin dari klan Roh juga mengerutkan kening, dan wajahnya terkejut.
Xiao Nunu dengan tenang menatap sekelompok orang di depannya, siapa yang ingin menghentikanku pergi ke lantai 4. Semua orang terdiam. Kemudian, mata Xiao Nunu langsung beralih ke Jun Bubai, kepala 3 putra klan pedang. Mata Jun Bubai juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tidak menyangka Jun Kun begitu rentan. Sebelumnya, ketika dia berada di luar, Jun Bubai mengatakan bahwa pertarungannya dengan Xiao Nunu belum berakhir. Pasti ada pertarungan lain di antara keduanya. Suasana di lapangan sedikit tegang. Menghadapi Jun Bubai di sini, Xiao Nunu masih tenang. Tidak ada jejak ketakutan di matanya. Namun, Jun Bubai tampaknya tidak berniat menyerang Xiao Nunu, dan rasa dingin di badannya langsung mereda. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Untuk hal lainnya, belum terlambat untuk memulai setelah perjalanan kuil selesai. Jun Bubai segera bergerak, berubah menjadi cahaya pedang, dan terbang menuju portal di lantai 4. Semua orang terkejut. Jun Bubai benar-benar pergi seperti ini. Namun, semua orang bisa menebak apa yang dimaksud pihak lain. Hal yang lebih penting, roh energi di lantai 4, dan aula dalam yang paling misterius. Di sisi lain, Feng Changqiao, jenius klan angin, tanpa ragu-ragu dan langsung terbang ke portal di lantai 4. Qian Lianxiang, Bei Zanxing, dan yang lainnya saling berpandangan dan segera menuju ke lantai 4. Haruskah kita pergi ke lantai 4? Ling Qilin, jenius klan roh, bertanya pada Yun Xuening, jenius klan es di sampingnya. Yun Xuening mengangguk, kita tidak mendapatkan apapun di lantai 3, jadi tentu saja kita harus pergi. Ling Qilin berkata, namun, roh energi di lantai 4 sangat kuat. Pada dasarnya di atas kesempurnaan alam telapak tangan surgawi tingkat atas, dan aula dalam berada di lantai 4, kultivasi kita akan semakin tertekan. Semakin dekat kita ke aula dalam, semakin parah tekanan yang akan diterima kultivasi kita. Lantai 3 ini sudah agak tertekan. Jika kita pergi ke lantai 4, tekanannya akan semakin besar. Yun Xuening berkata, aku harus pergi. Kalau tidak, aku hanya bisa melihat orang lain semakin kuat. Sambil berkata begitu, Yun Xuening juga melirik Xiao Nunu dengan penuh arti. Begitu banyak dewa purba yang diinjak-injak oleh seorang murid Akademi Ilahi Wanfa, yang sudah cukup memalukan bagi mereka. Xiao Nunu pasti akan pergi ke lantai 4 nanti. Jika mereka tidak pergi, tidak akan ada kesempatan untuk menyusul Xiao Nunu. Kemudian, Yun Xuening, Ling Qilin, dan Yue Song juga pergi ke lantai 4 satu demi satu. Jun Kun, yang jatuh ke tanah di sana, juga terhuyung-huyung untuk bangkit dari tanah. Ia mengambil obat penyembuh dan menelannya, menatap Xiao Nunu dengan tajam, lalu mengambil pedang di tanah, dan bergegas memasuki lantai 4. Melihat semua orang pergi ke lantai 4, Xiao Nunu segera menatap Yao Xiyu di sampingnya. Tuan Yao, kau tidak pergi? Tanya Xiao Nunu. Yao Xiyu menggelengkan kepalanya pelan, Xiao Nunu, aku tidak akan pergi ke lantai 4. Xiao Nunu menatap lawan bicaranya. Yao Xiyu melanjutkan, sebagian besar roh energi di lantai 4 berada di alam kendali surga tingkat bumi, aku tidak tahan. Yao Xiyu bukanlah orang yang suka pamer. Meskipun ia memegang tanaman rambat abadi di tangannya, kultivasinya sendiri tidak luar biasa. Ia hanya bisa mengalahkan lawan yang berada di kesempurnaan alam kendali surga tingkat atas. Xiao Nunu berkata, aku di sini. Yao Xiyu tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu kau di sini. Lalu kenapa kau tidak pergi? Aku tidak ingin menghalangimu, kata Yao Xiyu dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu bertanya, lalu kau mau pergi kemana? Yao Xiyu menjawab, kuil ini sangat besar. Aku akan pergi ke tempat lain. Jika aku beruntung, aku mungkin akan mendapat kesempatan. Xiao Nunu hendak melanjutkan, ketika Yao Xiyu berkata lagi, baiklah, kau tak perlu membujukku. Aku mentormu. Aku tak ingin merepotkanmu. Kau hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Melihat Yao Xiyu seperti ini, Xiao Nunu tak memaksa lagi. Baiklah, kalau begitu kau juga harus berhati-hati. Ya, jangan khawatir. Yao Xiyu tersenyum, lalu ia memperhatikan Xiao Nunu pergi ke lantai 4. Setelah Xiao Nunu menghilang di portal lantai 4, Yao Xiyu berbalik dan kembali ke lantai 2. Lantai 4, Sua, seberkas cahaya putih menyambar, Xiao Nunu tiba di alun-alun lantai 4. Begitu tiba di sana, Xiao Nunu merasakan tekanan yang tak terlihat. Xiao Nunu bergumam dalam hati, tekanan di lantai 4 memang lebih kuat daripada lantai 3, tapi tidak sehebat yang dikatakan orang-orang. Kupikir setelah sampai di sini,
kultivasiku akan sangat tertekan, tapi ternyata memang begitu. Alun-alun di lantai 4 itu sangat luas. Banyak roh energi berkumpul di alun-alun yang luas. Para Tianjiao dari para dewa purba utama telah bertarung melawan roh-roh energi ini. Tidak sulit untuk melihat bahwa, kecuali Jun Bubai, yang lainnya sedang berjuang melawan roh-roh energi tersebut. Roh-roh energi di sini kuat, dan dengan kultivasi yang terkekang, tentu saja tidak semudah 3 lantai pertama. Bang! Sebuah suara keras meledak di suatu tempat di alun-alun, dan sesosok badan terlempar keluar, berdiri goyah, dengan wajah pucat. Orang ini adalah kebanggaan klan S, Yun Suening. Yun Suening hanya memiliki tingkat kultivasi setengah langkah tingkat bumi, tahap awal alam telapak tangan surgawi. Meskipun ia memiliki banyak senjata ajaib, ia tidak dapat menahan serangan roh-roh energi tersebut. Yun Suening terus menghindar, dan hanya berani bergerak di sekitar tepi alun-alun. Karena semakin dalam ke dalam alun-alun, semakin banyak roh energi yang ada. Bang! Kemudian, sesosok badan lainnya tersungkur. Orang ini adalah kebanggaan klan roh, Ling Qilin. Kemudian, roh energi setengah manusia setengah binatang itu menerkam Ling Qilin, yang langsung melemparkan beberapa jimat. Bang! 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 Jimat-jimat itu mengenai roh-roh energi tersebut, menyebabkan kerusuhan energi yang dahsyat. Tingkat kultivasi Ling Qilin setara dengan Yun Suening, dan beberapa jimat gagal mengalahkan roh energi tersebut. Roh energi itu menerjang Ling Qilin dengan kekuatan ledakan jimatnya. Bang! Ling Qilin terlempar puluhan meter lagi. Xiao Nunu tentu saja tidak akan memperhatikan orang lain. Di antara 10 orang yang maju, Yao Xiu adalah satu-satunya teman. Sekarang setelah Yao Xiu pergi, nyawa orang lain tidak ada hubungannya dengannya. Kemudian, Xiao Nunu melesat dan melesat langsung ke kehampaan. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan primordial yang dahsyat meledak dari badannya. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan emas raksasa jatuh dari langit dan jatuh tepat di tempat roh-roh energi terbanyak berkumpul. Mimpi yang hancurkan mimpimu. Xiao Nunu bergerak, dan langsung menggunakan telapak tangan terkuatnya. Kekuatan telapak tangan emas itu bagaikan tangan dewa, mengguncang langit dan meruntuhkan dunia. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu jatuh pada posisi dengan roh energi terbanyak, dan roh-roh energi itu bagaikan nyamuk di bawah telapak tangan, dan hancur berkeping-keping. Bang! 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 Satu demi satu, roh-roh energi itu meledak dan menghilang, lalu berubah menjadi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang yang hadir berubah ekspresi. Apa yang terjadi? Bukankah kultivasinya ditekan? Tianjiao Beizanxing dari klan Zan di seberang alun-alun berseru. Qian Lianxiang berkata dengan suara berat, mustahil. Siapapun yang datang ke sini, kultivasi mereka akan ditekan. Beizan melanjutkan, tapi lihat penampilannya, bagaimana mungkin itu bisa ditekan? Dengan kekuatan telapak tangan, ratusan roh energi terbunuh. Xiao Nunu mengejutkan semua orang di alun-alun begitu dia bergerak. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan sebuah hisapan kuat menyembur dari telapak tangannya. Satu demi satu, energi spiritual berkumpul menuju telapak tangan Xiao Nunu. Tak lama kemudian, gumpalan energi besar memasuki badan Xiao Nunu. Energi spiritual tingkat 4 ini memang luar biasa besar, kata Xiao Nunu. Pada saat yang sama, roh-roh energi lain di alun-alun bergegas menuju Xiao Nunu. Meskipun mereka hanyalah badan energi, kecerdasan spiritual mereka rendah. Menghadapi serangan dahsyat itu, Xiao Nunu maju dan menyerang terus-menerus, menghancurkan satu demi satu roh energi. Bang! 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 Gejolak dahsyat dan kacau meledak di antara langit dan bumi, dan roh-roh energi dengan cepat berpencar dan hancur di hadapan Xiao Nunu. Xiao Nunu juga terus-menerus memanen energi di lapangan. Klang! Kemudian, Xiao Nunu memanggil pedang King Hen, dan satu demi satu cahaya pedang tajam melesat keluar. Energi pedang petir itu bersilangan, berputar-putar, dan menari-nari liar, dan melihat sejumlah besar roh energi terkoyak di bawah pedang Xiao Nunu dan menghilang. Melihat penampilan Xiao Nunu yang begitu kuat, para dewa purba terkejut. Bahkan Jun Bubai, kepala 3 putra klan pedang, memasang wajah serius. Tahukah kamu, bahkan Jun Bubai saat ini, hanya membunuh 5 atau 6 roh energi. Namun Xiao Nunu memulai pembantaian yang tak terhentikan. Apa yang terjadi? Bukankah kultivasinya ditekan? Jun Kun,
yang berada tak jauh di belakang Jun Bubai, berkata dengan suara berat. Karena Jun Kun terluka, dan ditekan oleh kekuatan tempat ini. Maka, demi keselamatan, Jun Kun terus mengikuti Jun Bubai, tak berani terlalu jauh darinya. Jun Bubai mengerutkan kening, seharusnya tidak, bahkan kultivasiku ditekan 30%, dia tidak mungkin begitu tidak terpengaruh. Kemudian, Jun Bubai melihat yang lain, hanya untuk melihat Bei Zanxing, Qian Lianxiang, dan yang lainnya ditekan kultivasinya, dan mereka bertarung satu persatu, yang cukup melelahkan. Namun Xiao Nunu berbeda, pihak lawan seolah tidak terjadi apa-apa, dan momentumnya masih sangat mendominasi. Faktanya, tekanan yang dialami Xiao Nunu memang berbeda dari yang lain. Alasannya sangat sederhana, Xiao Nunu berlatih seni badan tiran pancer, dan tekanan yang dapat ditanggungnya jauh lebih besar daripada yang lain. Kekuatan penindasan yang sama jelas diabaikan oleh Xiao Nunu. Tebasan 10.000 kesengsaraan, teriak Xiao Nunu dingin, dan energi pedang petir yang mengerikan menembus kehampaan dan membunuh sekelompok roh energi. Semua roh energi ini berubah menjadi esensi yang kaya. Xiao Nunu dengan senang hati memanen roh-roh energi tersebut dan menjarah energi spiritual di alun-alun. Semua orang menyaksikan, hati mereka berdarah. Aku tidak bisa meraihnya. Aku tidak bisa meraihnya sama sekali. Kekuatan penindasan di sini tampaknya tidak berpengaruh pada Xiao Nunu. Terlebih lagi, pada saat ini, Xiao Nunu kembali mengaktifkan kondisi medan badan dominan, menunjukkan apa artinya membunuh tanpa pandang bulu. Energi pedang melesat, dan kekuatan telapak tangan melonjak. Jumlah roh energi di alun-alun lantai 4 berkurang drastis, sementara Xiao Nunu memanen semakin banyak energi spiritual. Kutu kupret, monster macam apa orang ini? Qian Lianxiang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Bei Zanxing pun berkata, kita semua adalah darah para dewa purba, mengapa kita jauh lebih buruk darinya? Darah para dewa purba memang eksistensi tertinggi di dunia segala hukum. Sayangnya, mereka bertemu dengan badan tiran pancer purba. Badan tiran pancer purba cukup untuk menghancurkan garis keturunan apapun dari klan dewa purba. Melihat esensi yang terus-menerus dijarah oleh Xiao Nunu, beberapa orang merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Di lantai 3, mereka menjarah semua esensi, tanpa menyisakan apapun. Saat ini, Xiao Nunu tampak sedang membalas dendam. Tak menyisakan sedikit pun. Kutu kupret, jika ini terus berlanjut, energi spiritual dan esensi lantai 4 akan dirampas olehnya sendirian. Ling Qilin, anak ajaib dari klan roh, mengumpat. Yun Xuening, anak ajaib dari klan Es, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara, apalagi menghentikannya, kita bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya demi makanan. Anak ajaib lain dari klan Dewa Purba mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Jika kultivasi mereka tidak ditekan, mereka mungkin bisa membunuh beberapa roh energi dan mendapatkan beberapa esensi. Namun dalam kasus ini, mereka hanya bisa menyaksikan Xiao Nunu tampil sendirian. Xiao Nunu memanen dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, hanya roh energi yang tersebar yang tersisa di alun-alun. Jun Bubai, Qian Lianxiang, dan yang lainnya masih berpikir untuk menghemat sedikit energi spiritual, tetapi Xiao Nunu tidak berniat menyerahkan roh energi yang tersisa kepada mereka. Swiss, Swiss, Swiss. Xiao Nunu menggunakan langkah pancer duntian untuk terus berganti posisi. Setiap kali ia berganti posisi, satu roh energi terbunuh. Xiao Nunu bahkan menyambar mangsa mereka langsung dari depan beberapa orang. Ketika Xiao Nunu membunuh roh energi terakhir, seluruh alun-alun di lantai 4 tiba-tiba menjadi kosong. Semua roh energi tersapu oleh Xiao Nunu. Melihat Xiao Nunu menyerap sisa esensi terakhir ke dalam badannya, semua orang merasa frustrasi. Rasanya sungguh tak nyaman. Balas dendam, benar-benar balas dendam. Di lantai 3, semua orang menyerap esensi lantai 3 sepenuhnya. Jun Kun bahkan mengejek Xiao Nunu karena meninggalkan sedikit sisa di lantai pertama dan kedua. Kini, di lantai 4, lantai paling kritis, Xiao Nunu bahkan tidak meninggalkan sisa untuk yang lain. Sekalipun semua orang berkumpul, roh energi yang mereka bunuh sungguh menyedihkan. Bahkan Jun Bubai hanya memanen kurang dari 10 esensi. Belum lagi yang lainnya, mungkin totalnya kurang dari 10. Sedangkan Xiao Nunu, ia mengumpulkan setidaknya ribuan esensi spiritual.
Ini semua adalah esensi dari lantai 4, yang semuanya merupakan transformasi dari roh energi dengan kekuatan di atas tingkat kesempurnaan pengendalian surga tingkat atas, yang sebagian besar berada di tingkat awal pengendalian surga tingkat bumi, dan beberapa bahkan mencapai tingkat menengah pengendalian surga tingkat bumi. Jika Xiao Nunu memurnikan esensi sebanyak itu, seberapa besar peningkatan kultivasinya? Semua orang tak berani membayangkannya lagi. Sesaat, tatapan semua orang tiba-tiba tampak aneh. Ada kilatan cahaya dingin samar di mata mereka masing-masing. Jelas, beberapa orang siap bergerak. Esensi dalam badan Xiao Nunu belum dimurnikan, dan bisa saja diambil. Tapi siapa yang berani menyerang Xiao Nunu? Kultivasi semua orang ditekan. Bahkan jika mereka menyerang bersama, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Lihat, pada saat ini, suara Yun Xuening, kebanggaan klan S, terdengar. Semua orang melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Yun Xuening, dan melihat anak tangga besar muncul satu demi satu di sisi terdalam alun-alun. Di puncak tangga, berdiri sebuah kuil yang menjulang tinggi dan megah. Itu aula dalam. Ling Qilin, kebanggaan klan roh, berkata dengan suara berat. Tatapan Xiao Nunu sedikit menyipit. Aula dalam. Itu juga tempat paling misterius di sini. Itu juga area yang belum pernah disentuh siapapun. Semua orang langsung melirik orang-orang di sekitar mereka dengan sudut mata mereka. Aku ingin tahu apa yang ada di aula dalam, tanya seseorang. Entahlah, sejauh ini, aula dalam belum pernah dibuka, jawab orang lain. Saat ini, seseorang sudah berjalan menuju lokasi aula dalam. Semua orang sangat merindukan aula dalam. Kau tahu, ada banyak peluang dan senjata ajaib yang tersembunyi di area luar kuil ini. Bisa dibayangkan bahwa benda-benda di aula dalam bahkan lebih luar biasa. Ayo kita pergi dan lihat. Tian Jiao dari klan perang, Bei Zanxing, menggosok tangannya, aku sudah lama ingin menantang aula dalam ini. Menurutnya, jika dia bisa memasuki aula dalam, maka esensi lantai 4 tidak layak disebut-sebut. Kekuatan Xiao Nunu ada di depannya. Bahkan jika semua orang ingin merebut esensi pihak lain, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kemampuan. Qian Lianxiang, Feng Changqiao, dan yang lainnya juga memiliki ide yang sama. Jika mereka bisa memasuki aula dalam, esensi lantai 4 tidak layak disebut-sebut sama sekali. Saudara Bubai, haruskah kita melakukannya? Pada saat ini, Jun Kun berkata kepada Jun Bubai dengan suara rendah. Jun Bubai melirik ke arah Xiao Nunu, lalu berkata, kita semua telah ditekan, tetapi dia tampaknya hampir tidak terpengaruh. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir akan sulit untuk menang. Wajah Jun Kun berubah. Sejujurnya, ini pertama kalinya dia melihat Jun Bubai begitu berhati-hati. Jun Bubai berkata lagi, esensinya terlalu besar, dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya. Mari kita lihat apakah kita bisa memasuki aula dalam dulu. Jun Kun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Seketika, satu demi satu sosok terbang menuju aula dalam. Aula dalam itu sangat mewah, sangat megah. Setiap batu bata dan ubin, setiap pintu dan pilar, semuanya mengungkapkan suasana sakral dan hikmat. Di pintu aula dalam, terdapat anak tangga yang naik lapis demi lapis. Setiap anak tangga sangat besar dan lebar. Dari kejauhan, tampak seperti tangga menuju surga, dengan dampak visual yang luar biasa. Namun, ketika semua orang mendekati tangga, mereka langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini jauh lebih kuat daripada saat mereka berada di alun-alun tadi. Ini, tekanan yang begitu kuat, Tian Jiao dari klan perang, Bei Zanxing, tak kuasa menahan gemetar kakinya. Tian Jiao Qian Lianxiang dari suku naga berkata dengan suara berat, seperti yang dikatakan rumor. Semakin dekat kalian ke aula dalam, semakin tertekan kultivasi kalian. Beberapa orang mengertakkan gigi dan berjalan menuju puncak tangga. Seperti yang dikatakan rumor, semakin dekat kau ke aula dalam, semakin kuat kultivasimu akan ditekan. Kata Qian Lianxiang dengan suara berat. Bersamaan dengan itu, para dewa purba melangkah ke tangga menuju aula dalam. Aula dalam yang megah itu megah dan mewah. Di depannya terdapat tangga yang tampak seperti tangga menuju surga. Setiap kali mereka melangkah, mereka harus menanggung tekanan yang sangat besar. Jun Bubai, Jun Kun, Feng Changqiao, Ling Qilin, dan dewa-dewa purba lainnya melangkah maju. Sejak kuil ini ditemukan, kuil ini tak pernah dibuka. Siapapun yang datang ke sini, kultivasi mereka akan ditekan paksa.
Semua orang merasakan hal yang sama. Sungguh kekuatan penekan yang mengerikan. Ling Qilin, Dewa Ras Roh, tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata. Tianjiao Beizanxing dari klan Zan berkata dengan suara berat, aku ingin tahu peluang dan keberuntungan apa yang ada di aula dalam ini. Qian Lianxiang berkata, kau akan tahu saat kau masuk. Beizanxing mensibir, aku akan masuk dan menunjukkannya padamu hari ini. Qian Lianxiang membalas, oke. Aku akan menonton. Beberapa orang menaiki tangga selangkah demi selangkah dengan langkah mantap. Di saat yang sama, Xiao Nunu juga sampai di kaki tangga. Ia memfokuskan pandangannya sedikit dan langsung mengambil langkah pertama. Bang! Saat ia melangkah di tangga, Xiao Nunu merasakan tekanan kuat yang datang. Tekanan ini tidak hanya menekan kultivasi Xiao Nunu, tetapi juga mengikat badannya. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Intensitasnya tiba-tiba meningkat. Namun, ini masih dalam batas kemampuan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu mengambil langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Yun Xuening, Tianjiao dari klan Bing, dan Ling Qilin, Tianjiao dari klan Ling, dilampaui oleh Xiao Nunu dalam sekejap. Melihat Xiao Nunu berjalan di samping mereka, keduanya tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Benar-benar tak bisa berkata-kata. Jelas, ranahku jauh lebih tinggi daripada dia, tapi perbedaan kekuatannya begitu besar, kata Yun Xuening dengan suara rendah. Kemudian, Yue Song, Tianjiao dari klan Nether, juga dilampaui oleh Xiao Nunu. Setiap langkah Xiao Nunu sangat stabil. Meskipun ia juga menahan tekanan yang berasal dari aula dalam, ritmenya lebih baik daripada yang lain. Orang itu mengejar. Beizanxing, Tianjiao dari klan perang, melirik sosok di belakangnya. Qian Lianxiang berkata dengan dingin, orang yang menyebalkan. Qian Lianxiang pernah dikalahkan oleh Xiao Nunu di arena pamungkas konferensi klan dewa sebelumnya. Baru saja, Xiao Nunu mengumpulkan roh energi dari seluruh lantai 4 sendirian. Sekarang, Xiao Nunu akan melampaui mereka di tangga lagi, yang membuat Qian Lianxiang merasa sangat frustrasi. Melihat Xiao Nunu semakin dekat dengannya, Beizanxing menggertakkan gigi dan segera mempercepat langkahnya, menaiki 5 atau 6 anak tangga berturut-turut. Namun kemudian, Beizanxing melambat. Kakinya seperti terperosok ke dalam lumpur, dan sangat sulit untuk bergerak. Melihat Beizanxing yang seperti beruang, Qian Lianxiang agak terdiam. Apa bedanya ini dengan perjuangan Mahtei-Mahteihan pihak lain? Ia tak menyangka bisa mendapatkan kembali harga diri Xiao Nunu dengan cara ini, bukan? Namun, meskipun Qian Lianxiang berpikir demikian dalam hatinya, langkahnya tak bisa dilakukan. Ia tak ingin disalib Xiao Nunu terlalu dini. Namun Qian Lianxiang hanya beberapa langkah lebih cepat. Setelah hanya 7 atau 8 langkah, ia langsung melambat. Kutu kupret, kekuatan penekan ini, umpat Qian Lianxiang. Setiap kali melangkah, kekuatan penekan akan semakin kuat, dan kultivasinya akan tertindas. Xiao Nunu perlahan mendekati Beizanxing dan Qian Lianxiang. Beizanxing dan Qian Lianxiang tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Xiao Nunu berjalan melewati mereka. Meskipun Xiao Nunu adalah orang terakhir yang menaiki tangga, ia berhasil mencapai tempat keempat dalam waktu singkat. Di depannya ada Jun Bubai, Feng Changqiao, dan Jun Kun. Jun Bubai berada di posisi pertama. Ia memimpin dan memimpin semua orang. Feng Changqiao di posisi kedua. Kemudian, giliran Jun Kun. Dia datang. Jun Kun menoleh ke belakang. Jun Kun masih terluka saat itu. Di lantai 3, ia hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiao Nunu. Xiao Nunu segera menyusulnya. Melihat punggung Xiao Nunu, Jun Kun menggertakkan giginya, dan kilatan amarah menyala di matanya. Ia menyimpan dendam terdalam terhadap Xiao Nunu. Sayangnya, ia tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu, jadi ia hanya bisa memendam dendamnya di dalam hati dan tidak berani melampiaskannya. Langkah kaki Xiao Nunu datang dari belakang, dan Jun Bubai serta Feng Changqiao juga tanpa sadar menoleh ke samping. Xiao Nunu terus melangkah maju. Semakin tinggi anak tangga yang ia pijak, tekanan yang dirasakan Xiao Nunu semakin kuat. Bahkan dalam kondisi hegemoni, Xiao Nunu merasa semakin tertekan. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Seiring berjalannya waktu, Yun Xuening, Ling Qilin, dan Yue Song di belakang benar-benar melambat. Setiap kali mereka bertiga melangkah, mereka harus beristirahat untuk waktu yang lama. Beizanxing, Qian Lianxiang, dan Jun Kun juga semakin menjauh dari Xiao Nunu.
Meskipun Feng Changqiao telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Xiao Nunu, ia tetap tertinggal tanpa ampun di belakang. Kutu kupret, Feng Changqiao mengumpat dalam hati. Hanya Jun Bubai yang tersisa di depan Xiao Nunu. Tatapan Jun Bubai semakin tajam, ia mengepalkan tinjunya dan terus berjalan. Xiao Nunu masih tidak terburu-buru atau lambat, dan tidak berdebat dengan yang lain, hanya mengikuti langkahnya sendiri. Setelah waktu yang tidak diketahui, Jun Bubai memimpin dan berjalan setengah tangga. Namun, tidak ada kebahagiaan di wajah Jun Bubai, juga tidak ada rasa rileks. Karena ia tahu bahwa hal-hal yang lebih sulit masih akan datang. Semakin dekat ke aula dalam, semakin tertekan kultivasinya, dan bahkan kemudian, sedikit saja kekuatan spiritual tidak dapat dimobilisasi. Jun Bubai melirik Xiao Nunu di belakangnya. Saat ini, Xiao Nunu kurang dari 10 langkah dari Jun Bubai. Namun, masih ada ratusan anak tangga di depannya. Setiap ratusan anak tangga ini bagaikan gunung yang sulit dilintasi. Aku harus memasuki aula dalam. Jun Bubai berkata dengan suara berat, aku harus mendapatkan kesempatan dan keberuntungan di aula dalam. Orang-orang di belakangnya hampir tak terlihat. Kecuali Feng Changqiao, anak ajaib dari klan angin, yang masih berjuang untuk bertahan, semua orang kelelahan. Aku tidak bisa bergerak lagi, kata Bei Zanxing, anak ajaib dari klan perang. Qian Lianxiang berkata dengan suara berat, aku juga. Qian Lianxiang terengah-engah, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, orang bernama Xiao itu akan melampaui Jun Bubai. Cahaya dingin melintas di mata Bei Zanxing, katakan padaku, apa yang akan terjadi jika aku menyerangnya sekarang? Qian Lianxiang menatap lawan bicaranya, kau yakin? Bei Zanxing menggertakkan giginya, karena kau tidak bisa mengalahkannya secara langsung, jadilah penjahat. Qian Lianxiang berkata, aku sarankan kau untuk menyerah saja. Kau tidak boleh menggunakan kekerasan di tangga menuju aula dalam. Bei Zanxing terkejut, tidak boleh menggunakan kekerasan. Kau tidak boleh menyerang orang lain tanpa izin. Qian Lianxiang mengangguk, bukankah orang-orangmu sudah memberitahumu? Bei Zanxing menggelengkan kepalanya. Tidak, Qian Lianxiang berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Bei Zanxing bertanya, bagaimana jika kita menggunakan kekerasan? Qian Lianxiang menjawab, kita akan diserang oleh kekuatan misterius di aula dalam. Bei Zanxing menyipitkan matanya, apa yang ada di dalam aula dalam? Qian Lianxiang berkata, kau pikir aku akan tahu? Jika kau ingin tahu, masuklah dan lihat sendiri. Kalimat ini langsung membangkitkan semangat juang Bei Zanxing lagi. Dia berkata, aku akan merangkak ke aula dalam untuk mencari tahu apa yang terjadi meskipun aku harus merangkak. Qian Lianxiang tersenyum dan berkata, oke, kalau kau benar-benar bisa merangkak masuk, aku akan jadi tungganganmu selama setahun. Itu yang kau bilang. Bei Zanxing menggertakkan gigi dan melangkah dengan susah payah. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara 9 orang di tangga menuju aula dalam semakin jelas. Harus diakui, Yao Xiu sangat sadar diri. Ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan datang ke lantai 4, jadi ia mundur lebih awal dan pergi ke tempat lain di kuil untuk mencari peluang. Jun Bubai dan Xiao Nunu masih jauh di depan. Kemudian datanglah Feng Changqiao dari klan angin. Jun Kun dan kelompoknya di belakang mereka selambat kura-kura. Jun Bubai terengah-engah, dan dahinya berkeringat. Pada titik ini, kultivasi Jun Bubai sendiri telah sepenuhnya ditekan, dan ia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik dan ketekunannya untuk naik. Pada saat ini, sesosok berjalan melewati Jun Bubai. Jun Bubai terkejut, hanya untuk melihat Xiao Nunu melangkah di anak tangga yang sama dengannya, lalu melangkah dengan mantap di anak tangga itu dan berjalan ke anak tangga berikutnya. Pada akhirnya, ia dilampaui oleh Xiao Nunu. Jun Bubai mengerutkan kening, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Xiao Nunu mengabaikannya, dan ia menatap lurus ke depan Jun Bubai lagi. Bahkan, pada saat ini, kultivasi Xiao Nunu juga sepenuhnya ditekan. Kekuatan spiritualnya tidak dapat berfungsi. Namun, kekuatan fisik Xiao Nunu benar-benar berbeda dari yang lain. Meskipun semua orang yang hadir memiliki garis keturunan Dewa Purba, Xiao Nunu adalah badan tiran pancer purba yang cukup untuk meledakkan semua garis keturunan para dewa. Bahkan ketika kultivasinya sepenuhnya ditekan, langkah Xiao Nunu masih stabil. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Xiao Nunu mulai menjauh dari Jun Bubai. Jun Bubai ingin mengejarnya, tetapi ia tak berdaya. Belum lagi yang lain, mereka hanya bisa menyaksikan Xiao Nunu semakin menjauh.
Dia bergegas ke tempat pertama. Ling Qilin, kebanggaan ras roh, berkata dengan suara berat. Yun Suening, arogansi klan es, berkata, itu wajar. Aku sudah menduganya sejak lama. Yue Song, arogansi klan Hades, berkata dengan suara berat, bisakah dia memasuki aula dalam? Ling Qilin mensibir, kau terlalu banyak berpikir. Lagi pula, belum pernah ada yang pernah ke posisinya. Semakin jauh kau melangkah, semakin mengerikan tekanan dari aula dalam. Dia tidak tahan. Mendengar ini, beberapa orang merasa lega. Sejujurnya, arogansi para dewa purba sudah cukup tidak seimbang untuk kalah dari Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu benar-benar memasuki aula dalam, seluruh dunia Wanfa akan memicu sensasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang semua orang duga, tak lama setelah Xiao Nunu memenangkan tempat pertama, langkahnya menjadi sangat lambat. Ia juga mulai bernapas berat, dan butiran keringat tebal muncul di dahinya. Meskipun langkahnya melambat, langkah Xiao Nunu tidak pernah berhenti. Sedangkan yang lain, bahkan lebih lambat lagi. Bei Zanxing, yang baru saja berkata, aku harus merangkak ke aula dalam, sebenarnya merangkak naik di tangga. Namun, ia tak bisa merangkak cepat. Rasanya seperti ada gunung yang menekannya, dan ia sangat sulit bergerak. Menyerahlah, berhentilah meronta. Qian Lianxiang berkata, kita tak mungkin bisa masuk ke aula dalam ini. Bei Zanxing berkata dengan suara berat, kalau si Xiao itu tak berhenti, aku juga pasti tak akan berhenti. Qian Lianxiang mensibir, dia hampir sampai juga. Waktu berlalu, dan anak tangga di pintu masuk aula dalam bagaikan tangga yang tak bisa dilewati. Saat ini, bahkan Jun Bubai pun hampir tak bergerak. Xiao Nunu sudah lama tak bergerak. Jun Bubai menatap sosok muda di depannya, ternyata kau memang seperti ini. Namun, begitu ia selesai berbicara, Xiao Nunu melangkah maju. Senyum di wajah Jun Bubai langsung membeku. Kemudian, Xiao Nunu melangkah maju lagi. Wajah Jun Bubai langsung muram. Saat ini, Xiao Nunu hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kegigihannya. Kakinya terasa berat, dan ia seperti memikul gunung yang berat di punggungnya. Setiap inci kulitnya terasa sangat tertekan. Meski begitu, Xiao Nunu tetap pantang menyerah. Ia menaiki anak tangga satu persatu dengan susah payah. Orang-orang di belakangnya hanya bisa menatapnya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dan ke-9 orang itu masih berada di anak tangga di pintu masuk aula dalam. Kecuali Xiao Nunu dan Jun Bubai, posisi yang lain pada dasarnya tidak berubah. Namun, jarak antara Xiao Nunu dan Jun Bubai telah melebar jauh. Jun Bubai berada di tengah dan sedikit di atas. Xiao Nunu telah mencapai puncak. Semua orang terkejut ketika mendapati bahwa hanya tersisa kurang dari 30 anak tangga di depan Xiao Nunu. Sungguh luar biasa dia bisa mencapai tempat setinggi itu, kata Yun Suening, anak ajaib dari klan es. Percuma saja, Ling Qilin, anak ajaib dari klan roh, berkata, anak tangga terakhir hanya akan semakin sulit satu persatu. Yue Song juga berkata, benar, dia pasti tidak akan bisa memasuki aula dalam. Pada titik ini, semua orang hampir menyerah. Menurut mereka, mustahil untuk memasuki aula dalam. Namun, saat itu, Xiao Nunu perlahan mengangkat salah satu kakinya, lalu melangkah dengan susah payah. Tak lama kemudian, 3 hari berlalu, dan hanya tersisa 10 langkah di depan Xiao Nunu. Naik 10 langkah lagi, dan kau akan sampai di pintu aula dalam. Jun Bubai, Feng Changqiao, Jun Kun, Qian Lianxiang, dan yang lainnya di belakangnya menjadi latar belakang Xiao Nunu. Dalam beberapa hari terakhir, setiap gerakan Xiao Nunu telah memengaruhi saraf semua orang. Tak seorang pun ingin Xiao Nunu memasuki aula dalam. Semua orang tak ingin melihat Xiao Nunu melangkah maju lagi. Cepat turun, kau tak bisa masuk ke aula dalam. Jun Kun mengepalkan tinjunya dan mengumpat dengan gigi terkatup. Begitu suara itu jatuh, Xiao Nunu mengangkat salah satu kakinya lagi, dan mata orang-orang di bawahnya terbelalak, merasakan sesak yang tak terjelaskan. Tinggal 9 langkah lagi di depan Xiao Nunu. Saat itu, pembuluh darah Xiao Nunu pecah, dan darah mengucur deras dari badannya. Mata orang-orang di bawah berbinar. Bei Zanxing tertawa gembira dan berkata, hei, badannya sudah tak kuat lagi menahan tekanan. Qian Lianxiang juga menghela napas lega, tentu saja, kekhawatiranku tidak perlu. Ling Qilin juga berkata,
Aku tahu dia tidak akan pernah bisa memasuki aula dalam. Namun, 3 hari berlalu, dan pemandangan yang diharapkan semua orang tak kunjung muncul. Xiao Nunu tak berhenti. Saat ini, hanya tersisa 1 langkah lagi. Badan Xiao Nunu sudah berlumuran darah. Terutama kakinya yang berlumuran darah, dan sebagian besar anak tangganya berlumuran darah. Namun, saat itu, angin dan guntur bergemuruh di langit Jiu Xiao. Sebuah suara lantang menggema di langit kuil. Waktu buka kuil sudah berakhir, gerbang kuil akan segera ditutup, dan orang-orang di dalam, cepat pergi. Suara ini datang dari luar kuil. Mendengar suara ini, Bei Zanxing, Ling Qilin, Feng Changqiao, Jun Kun, dan yang lainnya langsung gembira. Hahaha, saatnya kuil dibuka. Jun Kun tertawa. Aduh, sayang sekali. Bei Zanxing berkata dengan nada sinis, kalian tidak bisa memasuki pintu aula dalam ini. Saat itu, semua orang diam-diam gembira. Bahkan Jun Bubai menyeringai. Waktu pembukaan kuil berakhir, dan tinggal 1 langkah terakhir di depan Xiao Nunu. Langkah ini akhirnya menjadi jurang yang tak bisa ia lewati. Apakah aku akan gagal, gumam Xiao Nunu dalam hati. Tinggal 1 langkah lagi, hanya selangkah lagi. Hanya sedikit lagi dari aula dalam. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu telah gagal, api keemasan yang tak henti-hentinya menyala di mata Xiao Nunu, lalu ia melangkah dan melangkah dengan mantap di anak tangga terakhir. Duar, tepat ketika Xiao Nunu menginjak anak tangga terakhir ini, sebuah momentum mengerikan meledak dari aula dalam. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan menembus puncak aula dalam dan mencapai langit. Langit dan bumi berubah warna, dan kehampaan berguncang. Seluruh area di dalam dan luar kuil berguncang hebat. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Jun Bubai, Feng Changqiao, Jun Kun, Qian Lianxiang, dan semua yang hadir semua terbelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Di saat-saat terakhir ini, Xiao Nunu benar-benar berhasil melangkah ke anak tangga terakhir. Bagaimana mungkin? Mata Jun Bubai hampir melotot. Yang lain juga terkejut. Dengan seluruh tenaganya yang tertahan, Xiao Nunu berhasil melangkah ke anak tangga terakhir dengan kekuatan fisik dan tekadnya yang kuat. Duar, langit dan bumi berubah warna, dan alam semesta berguncang. Badai hitam awan gelap bagaikan batu kilangan raksasa, menyelimuti seluruh kuil. Di aula dalam, seberkas cahaya keemasan menembus kubah, memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Xiao Nunu berdiri di anak tangga tertinggi, memancarkan aura yang luar biasa. Pada saat ini, sebuah susunan teleportasi emas tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Sua, dengan suara keras, Xiao Nunu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di pintu aula. Orang-orang di tangga tercengang. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Seru Bei Zanxing. Qian Lianxiang juga terus menggelengkan kepalanya, entahlah, apa dia masuk ke aula dalam. Mendengar ini, hati semua orang bergejolak. Masuk ke aula dalam. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat dari para dewa purba belum memasuki aula dalam. Bagaimana mungkin seorang Xiao Nunu, yang bahkan tidak memiliki darah para dewa, bisa masuk ke aula dalam? Saat ini, pikiran semua orang kosong. Sua, pada saat yang sama, Xiao Nunu muncul di sebuah istana besar. Istana ini sangat megah, dengan ruang interior yang luas. Xiao Nunu berdiri sendirian di tengah aula dalam, dengan pilar-pilar batu mewah berdiri di semua sisi. Apakah ini aula dalam? Xiao Nunu melihat sekeliling, kebingungan melonjak di wajahnya. Tiba-tiba, suara hikmat dan suci tiba-tiba meledak di telinga Xiao Nunu. Orang yang ditakdirkan, selamat datang di tempat ini. Hati Xiao Nunu bergetar. Kemudian, badai kekuatan spiritual emas berkumpul di depan Xiao Nunu. Badai kekuatan spiritual emas berputar dengan cepat, dan kemudian mengembun menjadi hantu besar. Ini adalah hantu emas, hikmat dan suci. Pihak lain tergantung di depan Xiao Nunu seperti raksasa. Pihak lain mengenakan jubah emas, dan cahaya suci purba seperti galaksi berkeliaran di sekelilingnya. Jubah emas menutupi sebagian besar kepala pihak lain, dan ia mengenakan topeng setengah di wajahnya, hanya menyisakan bagian di bawah hidung. Dari penampilannya, orang ini adalah pria parubaya. Meskipun hanya bayangan, bayangan itu memancarkan aura hikmat yang tak tertandingi. Xiao Nunu menatap lawan bicaranya dengan bingung, siapa kau? Lawan bicaranya menjawab, kau bisa memanggilku utusan dewa. Xiao Nunu bahkan lebih bingung, utusan dewa.
Suara lawan bicaranya sama hikmat dan kuatnya, kau datang ke sini untuk membuktikan bahwa kau telah memperoleh kualifikasi ujian dewa. Tepat saat kata-kata itu terucap, lawan bicaranya mengangkat tangannya dan melemparkan bola cahaya. Bola cahaya ini terbang ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengamati dengan saksama dan melihat bahwa di dalam bola cahaya itu terdapat sesuatu yang mirip dengan benih. Sebelum Xiao Nunu sempat bereaksi, sesaat kemudian, benih ini berubah menjadi untaian cahaya keemasan dan menembus badan Xiao Nunu. Bang! Segera setelah itu, benih itu tampak menyatu dengan jiwa abadi Xiao Nunu, dan Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan napas suci yang dilepaskan lawan bicaranya. Wajah Xiao Nunu berubah, dan tanpa sadar ia melawan. Namun, napas benih ini relatif lembut, dan tampaknya tidak membahayakannya. Namun, hal ini tidak menghilangkan kewaspadaan Xiao Nunu, dan ia segera mengeluarkan benih itu dari badannya. Bas! Untaian cahaya kemasan berkumpul di telapak tangan Xiao Nunu, dan berubah menjadi benih emas yang dikelilingi lingkaran cahaya. Apa ini? Xiao Nunu menatap pihak lain dengan waspada. Utusan dewa menjawab, kau tidak perlu panik. Ini adalah benih dewa. Setelah kau lulus ujian dewa, itu akan memberimu kejutan tak terduga. Ujian dewa, benih dewa. Xiao Nunu bingung. Apa yang dibicarakan pihak lain? Xiao Nunu sama sekali tidak mengerti. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan bingung, apa yang kau bicarakan? Apa, ujian dewa, yang kau bicarakan? Utusan dewa menjawab, ujian dewa adalah ujian yang khusus kami buat untukmu. Selama kau bisa lulus ujian ini, kau bisa mendapatkan manfaat besar. Xiao Nunu bertanya, apa isi ujiannya? Utusan dewa berkata, kau akan segera tahu. Xiao Nunu terkejut, dan firasat buruk muncul di benaknya. Utusan dewa melanjutkan, kau punya waktu 10 hari untuk bersiap. Setelah 10 hari, ujian dewa resmi dimulai. Kalian punya waktu 10 hari untuk bersiap. 10 hari lagi, ujian dewa akan resmi dimulai. Di aula dalam, Xiao Nunu bermandikan cahaya terang. Di hadapannya berdiri sosok raksasa yang memancarkan aura hikmat dan sakral. Sosok raksasa ini menyebut dirinya utusan dewa. Utusan dewa itu melanjutkan, aku hanyalah secercah pikiran dewa yang tersisa di sini. Misiku adalah melindungi benih ilahi di sini dan memberitahumu bahwa ujian dewa akan segera dimulai. Misiku telah selesai, dan aku juga harus menghilang. Sebelum Xiao Nunu sempat bertanya lebih lanjut, sebuah susunan teleportasi yang indah muncul kembali di bawah Xiao Nunu. Utusan dewa berkata, arah ini akan langsung memindahkanmu keluar kuil. Selain itu, kuharap kau beruntung. Jika kau lulus ujian dewa, kita mungkin punya kesempatan untuk bertemu lagi. Tetapi jika kau tidak lulus, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Xiao Nunu menatap lawan bicaranya dengan bingung, senior, tunggu sebentar. Pada saat ini, badan utusan dewa benar-benar hancur berkeping-keping, lalu dengan cepat menghilang seperti badai. Dalam sekejap mata, napas lawan bicaranya lenyap sepenuhnya. Seolah-olah tidak pernah muncul, Xiao Nunu sedikit mengernyit. Saat ini, ia masih bingung. Sebelum ia sempat memikirkannya, arai teleportasi di bawahnya langsung aktif. Saat ruang berputar, kekuatan teleportasi yang sangat besar mengirim Xiao Nunu pergi dari sini. Pada saat yang sama, di luar aula dalam, di tangga besar, Jun Bubai, Feng Changqiao, Jun Kun, Qian Lianxiang, dan yang lainnya kebingungan. Dia benar-benar memasuki aula dalam, gumam Jun Bubai. Jun Kun melanjutkan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Frustrasi, rasa frustrasi yang luar biasa. Rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa frustrasi itu langsung memenuhi hati semua orang. Dari memenangkan tempat pertama di arena pamungkas, hingga menyapu bersih semua roh energi di lantai 4, dan sekarang memasuki aula dalam. Apa yang dilakukan Xiao Nunu mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat inilah, semua orang tiba-tiba merasakan kekuatan penahan di badan mereka lenyap. Kultivasi yang tertekan juga langsung pulih. Beberapa orang tak kuasa menahan kegembiraan. Kekuatanku telah pulih, seru Sat Warstar. Cepat, pergi ke aula dalam dan lihatlah. Kita tidak bisa membiarkannya mengambil semua keuntungan sendirian. Jun Kun mengikuti. Ayo pergi. Tanpa ragu, semua orang terbang menuju aula dalam. Namun sedetik kemudian, langit menjadi gelap dan angin serta awan berubah warna. Tiba-tiba, retakan besar menyebar dari gerbang aula dalam.
Anak tangga yang seperti tangga menuju surga langsung terkoyak menjadi retakan besar. Kemudian, sinar cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya meletus dari aula dalam. Sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Kuil yang megah dan megah itu riuntuh dengan cepat. Apa yang terjadi? Aula dalam riuntuh. Jun Bubei mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Yang lain juga berhenti. Boom, boom, boom. Satu demi satu batu-batu besar berjatuhan, dan satu demi satu pilar batu besar riuntuh. Tidak hanya aula dalam, tetapi juga bangunan-bangunan lain riuntuh. Bahkan ruang ini pun riuntuh. Oh tidak, ruang ini akan riuntuh. Yun Suening, kebanggaan klan Es, berseru. Wajah yang lain juga berubah drastis. Begitu ruang ini riuntuh, semua orang akan mati di sini atau terjebak di sini selamanya. Pada saat ini, semua orang harus menyerah untuk memasuki aula dalam untuk mencari tahu. Ayo pergi, Jun Bubei berkata kepada Jun Kun, pergi dari sini dulu. Jun Kun mengangguk, ya. Bei Zanxing menggertakkan gigi dan berkata, yang bermarga Xiao masih di dalam. Qian Lianxiang berkata, jangan khawatirkan hidup atau matinya. Boom, dengan suara keras, aula dalam yang besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Melihat ruang yang semakin riuntuh, semua orang pergi satu demi satu. Pada saat yang sama, bagian lain kuil juga riuntuh. Satu demi satu istana besar riuntuh, dan seluruh kuil di dalam dan luar bagaikan kiamat, dan dengan cepat hancur. Pada saat ini, di pintu masuk kuil, di atas panggung batu persegi, 8 tetua dewa purba mengendalikan saluran transmisi di pintu masuk kuil. Di depan setiap tetua dewa, ada sebuah token yang tergantung. Token ini adalah kunci untuk membuka pintu kuil. Sinar energi yang cemerlang dilepaskan dari setiap token. Sinar energi ini mendukung pengoperasian pintu masuk kuil. Ada 2 sosok berdiri di panggung batu persegi. Salah satunya adalah Diaken yang bertanggung jawab atas majelis klan dewa, Si Kong San. Yang lainnya adalah Yao Xiu. Karena Yao Xiu tidak pergi ke lantai 4. Dia tidak berniat pergi ke aula dalam. Akhir-akhir ini, Yao Xiu telah mencari sumber daya di bagian lain kuil. Ketika ia menerima pemberitahuan bahwa pintu masuk kuil akan segera ditutup, ia pun keluar. Karena itu, Yao Xiu adalah orang pertama yang meninggalkan kuil. Kenapa Xiao Nunu belum keluar juga? Tanya Yao Xiu sambil menatap gerbang teleportasi di kehampaan. Tepat saat Yao Xiu selesai berbicara, ada apa? Tiba-tiba, seorang tetua klan dewa berbicara. Beberapa tetua lainnya juga tiba-tiba membuka mata, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Aku merasakan ruang di dalam kuil riuntuh, kata tetua lainnya. Apa yang terjadi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu. Wajah Yao Xiu berubah ketika mendengar kuil riuntuh. Ia segera bertanya, apa katamu? Kuil riuntuh. Ya, tetua klan obat menjawab, ruang di dalam kuil menjadi sangat kacau. Yao Xiu terkejut, mengapa ini terjadi? Tetua klan obat menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Yao Xiu bertanya lagi, bagaimana dengan Xiao Nunu? Tetua klan obat berkata, jangan khawatir. Semua orang di dalam seharusnya bisa melarikan diri tepat waktu. Hati Yao Xiu langsung berdebar kencang. Bagaimana mungkin kuil riuntuh begitu saja? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Nunu. Pada saat ini, pintu masuk kuil di atas kepala semua orang bergetar hebat, dan gerbang teleportasi yang tampak seperti cakram raksasa menutup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Swiss, Swiss, Swiss. Tak lama kemudian, satu demi satu sosok bergegas keluar dari kuil. Semua orang masih syok, dan wajah mereka tegang. Hampir saja, aku hampir mati di sana, ujar Ling Qilin, sang jenius dari klan roh. Kenapa kuil itu tiba-tiba riuntuh? Yue Song, sang jenius dari klan Hades, bertanya dengan suara berat. Melihat orang-orang di depannya yang masih syok, Yao Xiu buru-buru bertanya, di mana Xiao Nunu? Para tetua yang membuka pintu kuil juga tercengang. 10 orang awalnya masuk, tetapi saat ini, 9 orang keluar. Xiao Nunu, yang masuk lebih dulu, tidak keluar. Dia pasti mati di sana. Jun Kun mensibir. Omong kosong apa yang kau bicarakan, tegur Yao Xiu. Jun Kun menjawab, ruang di dalamnya riuntuh. Apa kau pikir dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Yao Xiu tentu saja tidak percaya. Kekuatan Xiao Nunu begitu dahsyat sehingga orang-orang ini bisa lolos.
Xiao Nunu pasti akan keluar. Pada saat ini, Yun Xuening, si jenius dari klan S, berkata, dia masuk ke aula dalam. Mendengar ini, semua tetua kuil terkejut. Si Kongshan, yang bertanggung jawab atas arena utama konferensi klan dewa, juga membelalakkan matanya. Aula dalam, seorang tetua klan dewa berseru, benarkah? Tianjiao klan naga Qian Lianxiang menjawab, dia memang memasuki aula dalam, tetapi tak lama setelah dia masuk, aula dalam Ryuntiu, dan kemudian seluruh ruang di dalam dan luar kuil Ryuntiu. Mendengar ini, wajah semua orang semakin terkejut. Seseorang benar-benar bisa memasuki aula dalam. Tahukah Anda, sudah lama sejak alam 10.000 Fa menemukan kuil ini, dan sejauh ini, belum ada yang bisa memasuki aula dalam. Xiao Nunu benar-benar masuk. Kuncinya adalah pihak lain bukan milik kekuatan klan Dewa Purba manapun. Dia hanyalah seorang siswa Akademi Ilahi 10.000 Fa. Melihat pintu masuk kuil yang akan segera ditutup, Yao Xiu berada dalam keadaan kebingungan. Keriuntiuhan ruang itu sangat berbahaya. Sekalipun kau tidak mati, kau akan terjebak di dalamnya. Terlebih lagi, pintu masuk kuil akan segera ditutup, dan akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun sebelum dapat dibuka kembali. Yao Xiu berkata kepada beberapa tetua, para tetua, mohon tunggu sebentar lagi. Jangan biarkan pintu masuk kuil ditutup. Aku yakin kalian pasti ingin tahu apa yang ada di aula dalam. Aku mohon kalian bertahanlah sampai Xiao Nunu keluar. Yao Xiu tahu betul bahwa ia akan mati jika masuk dengan kekuatannya, jadi ia hanya bisa memohon semua orang untuk secara paksa menunda waktu penutupan pintu masuk kuil. Selama pintu masuk kuil tidak ditutup, Xiao Nunu masih memiliki harapan untuk keluar. Mengenai hidup dan mati Xiao Nunu, hanya sedikit orang yang hadir yang peduli, tetapi kata-kata Yao Xiu menyentuh hati semua orang. Yaitu, apa yang ada di aula dalam. Para tetua Dewa Purba saling memandang, mengertakkan gigi, dan dengan penuh semangat mendesak token di depan mereka untuk secara paksa menunda kecepatan penutupan gerbang kuil. Namun, pada saat ini, gerbang ruang angkasa yang tergantung di atas kepala semua orang bergetar hebat, dan kemudian, serangkaian kekuatan terlarang yang dahsyat dilepaskan. Kemudian, dengan suara bang yang keras, gerbang ruang angkasa tertutup dengan cepat, dan pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Token-token di depan para tetua penuh retakan. Semua orang diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, ke-8 token hancur, dan semua tetua Dewa Purba juga terguncang. Kemudian, gerbang ruang angkasa yang tergantung di kehampaan berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di depan semua orang. Pintu masuk kuil menghilang. Si Kongshan, yang bertanggung jawab atas arena utama konferensi klan dewa, berkata dengan takjub. Semua orang yang hadir tercengang. Benar-benar tercengang. Pintu masuk kuil tidak ditutup, malah menghilang. Ini berarti bahwa mulai sekarang, orang-orang dari alam Wanfa tidak akan pernah bisa memasuki kuil lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao Xiu berdiri di sana dengan tatapan kosong. Si Kongshan berkata dengan suara berat, seharusnya ruang di dalam kuil Ryuntiu total, menyebabkan ruang di dalamnya tak ada lagi, sehingga pintu masuknya pun ikut menghilang. Bagaimana dengan Xiao Nunu? Kemana Xiao Nunu pergi? Tanya Yao Xiu gugup. Si Kongshan menggelengkan kepalanya, entah ia lenyap bersama ruang yang Ryuntiu, atau terperangkap selamanya dalam ruang tertutup yang kacau. Wajah cantik Yao Xiu pucat pasi. Ia tak percaya Xiao Nunu mati seperti ini. Ia buru-buru bertanya, bagaimana jika ia terperangkap dalam ruang tertutup yang kacau? Bagaimana aku bisa menemukannya? Si Kongshan berkata, tidak mungkin, kecuali kita menemukan pencipta kuil ini, kita bisa menemukannya. Pencipta kuil ini, Yao Xiu tercengang. Siapakah dia? Sejauh ini, selain Xiao Nunu, belum ada yang memasuki kuil bagian dalam. Jadi, bagaimana mereka bisa tahu siapa pencipta kuil ini? Pada saat yang sama, di sisi lain, seberkas cahaya kemasan turun dari langit, dan Xiao Nunu muncul dari udara tipis di atas pegunungan yang luas. Tempat ini berada di luar kuil. Aku diteleportasi langsung keluar, gumam Xiao Nunu dalam hati. Aku diteleportasi langsung. Saat itu, Xiao Nunu berteleportasi langsung dari aula dalam ke sini, di atas pegunungan yang luas. Xiao Nunu melirik lingkungan sekitarnya dan bergumam, aku tidak tahu di mana tempat ini. Mengingat apa yang terjadi di aula dalam, Xiao Nunu masih sedikit bingung. Hingga saat ini, Xiao Nunu belum memahami apa arti ujian dewa itu.
Apakah itu ilusi? Xiao Nunu tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah yang ia temui di aula dalam itu nyata. Namun, tak lama kemudian, Xiao Nunu yakin bahwa utusan dewa itu nyata. Ujian dewa itu juga nyata. Karena saat ini, di telapak tangan Xiao Nunu, terdapat benih istimewa yang menggantung. Benih ini berkilau dan mengandung napas suci yang sangat kaya. Menurut utusan dewa, benda ini disebut benih dewa. Setelah Xiao Nunu melewati ujian dewa, hal itu akan membawa kejutan tak terduga bagi Xiao Nunu. Menurut pihak lain, benih ilahi ini akan membawa manfaat besar bagi Xiao Nunu. Tentu saja, syaratnya adalah lulus ujian. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, yang paling mendesak adalah mencari tahu apa arti ujian dewa. Hal-hal yang bisa disembunyikan di aula dalam pasti bukan hal-hal biasa. Jika Xiao Nunu tidak tahu persisnya, ia hanya akan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Tunggu, fakta bahwa aku memasuki aula dalam akan segera diketahui oleh semua kekuatan besar di alam 10.000 fa. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kurasa aku harus menyamar. Xiao Nunu pun langsung mengubah penampilannya menjadi Xiao Wuhen. Xiao Wuhen adalah identitas lain Xiao Nunu. Di alam 10.000 fa ini, tak seorang pun tahu identitasnya atau pernah melihat wajahnya. Di sisi lain, di panggung batu persegi yang megah. Menatap pintu masuk kuil yang menghilang di hadapan mereka, para tetua Dewa Purba tak tersadar untuk waktu yang lama. Gerbang ruang menuju kuil lenyap begitu saja. Bahkan kunci yang dikembangkan oleh para Dewa Purba dihancurkan secara paksa. Apa yang terjadi hari ini sungguh aneh. Sungguh aneh. Pasti ada hubungannya dengan aula dalam, kata seorang tetua dari klan Dewa Purba. Tak seorang pun membantah. Kuil ini memang bukan yang pertama kali dibuka. Sudah pernah dibuka sebelumnya. Setiap kali, tidak ada masalah. Namun kali ini, bagian dalam kuil Ryuntiu dan semua bangunan hancur. Pasti ada hubungannya dengan Xiao Nunu yang memasuki aula dalam. Aku harus segera membawa masalah ini kembali ke klan. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Yang berbicara adalah tetua dari klan pedang. Tatapannya sedikit dingin. Ia bergerak dan segera pergi. Jun Bubai dan Jun Kun, dua jenius klan pedang, tidak tinggal lebih lama lagi dan mengikuti tetua klan pedang pergi. Jun Kun mensibir, "Hei, Mah Tei saja mudah, itu benar-benar murah baginya, tapi sayang sekali roh energi tingkat 4 itu terbuang sia-sia bersamanya." Melihat tatapan puas Jun Kun, Yao Xiu pun murka. Jun Bubai pun mensibir, dan keduanya mengikuti tetua klan pedang dan menghilang ke dalam kehampaan. Para tetua dan jenius dari klan Dewa Purba lainnya juga terbang satu demi satu. Bei Zanxing berkata sambil berjalan, "Orang ini Mah Tei terlalu cepat. Apa sebenarnya yang ada di aula dalam itu?" Qian Lianxiang berkata dengan suara berat, "Kita tidak tahu apakah dia sudah Mah Tei atau belum. Kau juga tidak melihat jasadnya." Bei Zanxing berkata, Jangan khawatir, dia tidak akan pernah lolos." Kecuali Yao Xiu, tidak ada yang merasa kasihan dengan pengalaman Xiao Nunu, dan hampir semua orang bersorak gembira. Si Kong San menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, sayang sekali. Akademi Ilahi Wan Fa akhirnya melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi, tapi aku tidak menyangka dia akan Mah Tei di sini. Setelah mengatakan itu, si Kong San juga bergerak dan menghilang di Tianji. Tak lama kemudian, hanya Yao Xiu dan tetua klan obat yang tersisa di panggung batu Lingqiao yang besar. "Nona, jangan terlalu sedih." Tetua klan obat melangkah maju untuk membujuk. Yao Xiu berdiri terpaku di tempatnya, matanya merah. Ia mendongak dan membiarkan air mata meleleh di permukaan pupilnya, agar air matanya tidak jatuh. "Ini semua salahku." Yao Xiu tak bisa menyembunyikan kesedihannya, "Akulah mentornya. Aku tak melindunginya dengan baik. Seharusnya aku pergi ke lantai 4 bersamanya." Tetua klan obat berkata, "Itu bukan urusanmu. Kultivasinya lebih tinggi darimu. Jika dia saja tak bisa menyelesaikan masalah, kau pun tak bisa berbuat apa-apa." Yao Xiu tak tahu harus berkata apa. Memang, kultivasi Xiao Nunu telah lama melampaui dirinya. Bahkan di konferensi klan dewa ini, Xiao Nunu masuk kuil dengan peringkat pertama. Yao Xiu senang atas perkembangan Xiao Nunu. Dan itu adalah kebahagiaan yang tulus. Tapi aku tak menyangka Xiao Nunu akan mendapat masalah di lantai 4. Yao Xiu bertanya, "Penatua ke-9, apakah ayah bisa menemukan Xiao Nunu?" Tetua klan obat terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. Yao Xiu berkata, "Penatua ke-9, kembalilah dulu.
Aku ingin tinggal di sini sebentar. Tetua klan obat ragu sejenak, lalu mengangguk. 2 hari kemudian, pengadilan ilahi Wanfa, di aula, suasana hening, dan udara dipenuhi dengan suasana dingin dan hikmat. Dekan Jun Daosen dan Tetua Agung Mo Zili keduanya tampak hikmat dan mata mereka dipenuhi dengan ketegasan. Baru saja, Jun Daosen menerima kabar bahwa Xiao Nunu telah memasuki aula dalam. Ketika mereka mengetahui hal ini, Jun Daosen dan Mo Zili juga sangat terkejut dan syok. Namun kemudian, keduanya mendengar kabar bahwa ruang dalam kuil telah riuntiu. 10 orang memasuki kuil. Pada akhirnya, hanya 9 orang yang keluar. Xiao Nunu tetap di dalam. Hidup atau mati Xiao Nunu kini tak menentu. Apakah Xiao Nunu benar-benar tidak keluar? Jun Daosen menatap tetua akademi yang datang menyampaikan berita itu. Tetua itu menundukkan kepala dan tak berani menatap langsung ke mata Jun Daosen. Sejujurnya, Jun Daosen adalah orang yang lembut, memperlakukan orang dengan lembut, dan suasana hatinya selalu stabil. Namun kali ini, pihak lain jelas merasakan kegelisahan Jun Daosen. Ini juga pertama kalinya Tetua Agung Mo Zili melihat Jun Daosen kehilangan ketenangannya seperti ini. Tetua yang menyampaikan pesan itu berkata, menurut berita dari konferensi klan dewa, Xiao Nunu tidak keluar. Jun Daosen mengepalkan tangannya, berbalik, lalu memejamkan mata dan menghela napas dalam-dalam. Tetua yang menyampaikan pesan itu berkata, Dekan, dan Fang Weixian, Su Shen, dan Luo Chuan sudah dalam perjalanan pulang. Mereka akan tiba di sini dalam beberapa hari. Turun. Jun Daosen melambaikan tangannya. Ia sedang tidak ingin mendengarkan hal-hal lain. Ya, pihak lain segera pergi. Mo Zili juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia menatap Jun Daosen dan berkata, sepertinya kau siap menyerahkan kuil Wanfa kepadanya. Jun Daosen tersenyum datar, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Mo Zili berkata dengan suara berat, aku tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di aula dalam yang dapat mengubah seluruh kuil menjadi ketiadaan. Setelah mendengar Xiao Nunu memasuki aula dalam, Mo Zili setengah bercanda bertanya apakah Xiao Nunu bisa masuk ke aula dalam. Tak disangka, Xiao Nunu benar-benar masuk. Tapi ia tidak menyangka pihak lain akan membayar harga setinggi itu setelah masuk. Mo Zili melanjutkan, tapi sejujurnya, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Xiao Nunu meninggal di sana. Jika ada kesempatan besar dan keberuntungan di aula dalam, mungkin dia bisa melarikan diri. Jun Daosen mengangguk, baiklah, tetua benar. Sekarang bukan waktunya untuk panik. Mungkin akan ada kesempatan lain nanti. Mo Zili menjawab, ya, kurasa para dewa purba juga berpikir begitu. Di masa mendatang, aku khawatir mereka juga akan menyelidiki secara diam-diam. Aku punya firasat masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Di sisi lain, Yao Xiu tinggal di sini selama 3 hari di pintu masuk kuil yang asli. Ia duduk sendirian di balik pilar batu, bersandar di pilar batu, memeluk lututnya dengan lengan, tampak sedikit lesu. Kenapa pintumu yang rusiak tidak muncul? Yao Xiu menatap kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia menunggu pintu masuk kuil muncul kembali. Namun, pintu ruang menuju kuil itu tampaknya telah benar-benar menghilang. Seolah-olah tidak pernah muncul. Sua, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Yao Xiu dari kejauhan. Tuan Yao, Xiao Nunu. Hati Yao Xiu terguncang dan ia tiba-tiba berdiri. Ia melihat sekeliling, mencari jejak Xiao Nunu. Xiao Nunu, di mana kau? Yao Xiu sangat gembira, aku tahu kau akan baik-baik saja, aku tahu. Kemudian, suara Xiao Nunu terus terdengar, Tuan Yao, tenanglah, ada banyak orang di sekitar sini yang diam-diam mengawasi situasi di sini, aku tidak bisa gegabah sekarang. Mendengar ini, Yao Xiu langsung tenang. Xiao Nunu melanjutkan, Tuan Yao, pergilah ke barat daya, aku akan menunggumu di sana. Yao Xiu mengangguk berulang kali. Kemudian, Yao Xiu terbang pergi tanpa suara. Ia terbang jauh ke barat daya, dan sesaat kemudian, suara Xiao Nunu terdengar lagi. Tuan Yao, aku di hutan di bawah. Yao Xiu segera terbang turun. Sua, ia jatuh ke dalam hutan. Tak lama kemudian, Yao Xiu melihat sesosok badan. Ia segera berlari menghampiri Xiao. Ketika sosok itu tiba di hadapannya, Yao Xiu tertegun. Ia melihat bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah Xiao Nunu, melainkan seorang pemuda dengan sikap anggun dan penampilan yang tampan. Pria itu memancarkan keluhuran yang unik, memberikan perasaan hangat dan tak terkekang.
Kau bukan Xiao Nunu. Yao Xiu mengerutkan kening. Tuan Yao, ini aku, kata Xiao Nunu, aku sekarang sedang menyamar, bernama Xiao Wuhen. Kemudian, Xiao Nunu mengembuskan napas yang familiar. Napas ini persis seperti napas Xiao Nunu sendiri. Yao Xiu sangat gembira, aku tahu kau akan baik-baik saja. Xiao Nunu melanjutkan, Tuan Yao, ada yang ingin kutanyakan padamu, aku ingin tahu apakah kau mengetahuinya. Yao Xiu berkata, silakan. Xiao Nunu menatap lawan bicaranya dan berkata, apakah kau tahu ujian dewa? Bersambung.